Hello everyone, here my friend I will present and explain material about politic socialization in sociology and politic sources. Previously, permission to introduce myself. My name is Johan Kristianto, NPM 2019 112 172 6 semester management study program. And my friend, My name is Vincent Fadila, NPM 2019 112 185. Uh, I want to present my presentation with my friend Johan Kristianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang sosialisasi politik. Dan di sini ada saya sendiri yaitu Johan Kristianto dan teman saya Vincent Fadilah. Nah, jadi di yang pertama ini yaitu ada definisi sosialisasi politik, yang dimana di sini ada sosialisasi politik merupakan bagian dari kajian politik dalam pengertian proses. Nah, di sini ada 3 kesimpulan mengenai definisi sosialisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama itu ada definisi sosialisasi menurut F. A. Berle pada tahun 1961, di mana dia menyebutkan pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu berbagai keterampilan atau termasuk ilmu pengetahuan, motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang diantisipasikan atau dan terus berkelanjutan sekarang kehidupan manusia normal dan peranan-peranan baru masih harus dipelajari. Dan yang kedua di sini ada definisi sosialisasi menurut Irvin L. Childs, di mana dia menyebutkan segenap proses pada individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku aktualnya yang dibatasi dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan biasa diterima olehnya sesuai standar dari kelompoknya. Nah, jadi di sini yang ketiga itu ada definisi sosialisasi menurut S.N. Eisenstein, di mana pada tahun 1956 dia menyebutkan komunikasi dengan manusia lainnya dan mempelajari dari mereka dengan siapa individu ini secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi umum. Dan di slide selanjutnya yaitu ada Ras dan Altnov pada tahun 2003. Dia mengatakan bahwa sosialisasi cukup signifikan dalam politik. Namun di sini keduanya berargumen bahwa pentingnya sosialisasi dalam politik adalah yaitu yang pertama di sini mereka berargumen tentang sosialisasi secara mendasar, yang dimana artinya di sini yaitu kenapa mendasar, proses hasil belajar dari suatu pengalaman. Dan yang kedua di sini ada sosialisasi memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu. Dapat dikatakan di sini bisa dikatakan dalam batas yang luas, baik terkait dengan pengetahuan atau informasi, motif atau nilai maupun sikap. Dan yang ketiga di sini mereka mengatakan bahwa sosialisasi diberikan kepada semua lapisan. Bisa dikatakan di sini sosialisasi bukan hanya diberikan selama masa anak-anak atau masa remaja, melainkan juga diberikan kepada semua lapisan usia dan berlanjut sepanjang kehidupan. Nah, di sini dapat dikatakan dengan demikian, pengertian sosialisasi politik adalah bisa diringkas menjadi suatu proses pengenalan sistem politik pada seseorang, kelompok, atau masyarakat, serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan mereka hadapi. Dan di slide selanjutnya di sini ada bentuk dan metode sosialisasi politik. Nah, di sini ada yang pertama yaitu sosialisasi politik dibagi menjadi 2 kategori, ya. Yang pertama yaitu pendidikan politik dan yang kedua yaitu indoktrinisasi politik. Nah, yang di mana di sini ada pendidikan politik yaitu merupakan suatu proses yang dialog antara pemberi dan penerima pesan. Yang artinya di sini yaitu melalui proses ini anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma dan simbol politik negara dari berbagai pihak dan sistem politik. Nah, di sini seperti bisa sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik
dalam rangka pemilik yang dipandang ideal ataupun baik. Nah, jadi melalui kegiatan bisa juga melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Dan di sini juga ada indoktrinisasi politik, yaitu di sini adalah proses sepihak ketika penguasa dan manipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap mereka sebagai ideal dan baik. Nah, jadi di sini artinya yaitu melalui berbagai forum pengarahan dan penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi doktrinisasi politik. Nah, di sini itu tadi disebut indoktrinisasi politik. Nah, selanjutnya itu ada media dan perkembangan sosialisasi politik. Nah, di mana di sini bisa disebutkan media sosial politik yaitu merupakan lingkungan tempat sosialisasi itu berproses, yang dimana bisa dikatakan lingkungan tersebut adalah lembaga-lembaga sosial seperti lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Selain itu juga lembaga-lembaga politik seperti partai politik, lembaga kelompok kepentingan dan kelompok penekan, lembaga-lembaga media massa baik media cetak maupun media elektronik. Nah, maksudnya di sini yaitu lembaga-lembaga tersebut merupakan media yang mengantarkan proses sosialisasi politik sehingga akan tampak bagaimana terjadinya perkembangan sosialisasi politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa proses sosialisasi politik tersebut berkembang sepanjang kehidupan. Hanya saja ini bisa dikatakan dari sepanjang kehidupan tersebut terdapat fase-fase tertentu yang berpotensi paling besar menentukan terjadinya sosialisasi dari fase-fase lainnya. Nah, di sini yaitu ada fase-fase kehidupan tersebut menurut sosiolog politik seperti Michel Ras dan Philip Adnov, yaitu di sini ada tentang fase anak-anak dan fase remaja. Nah, di sini ada beberapa batasan dan sekaligus pola sosialisasinya. Nah, yang pertama tadi kan telah disebutkan ada fase anak-anak dan fase remaja. Nah, di sini yaitu ada masa anak-anak dan sosialisasi politik. Nah, di sini ada definisi anak-anak menurut yang pertama itu ada Frank dan Elizabeth H. Van Rast pada tahun 2023. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam bukunya The Children's World menggambarkan cara anak-anak secara berkala memahami suatu lingkungan yang lebih besar. Bagaimana cara mereka itu semakin bertambah peka dan merespon situasi khusus, dan bagaimana seluruh pandangan mereka menjadi saling berpagutan dan semakin total, yang sebelumnya masih bersifat terpisah dan sangat terbatas. Nah, jadi di sini dalam kajian Frank dan Elizabeth itu bisa dilihat anak-anak diminta untuk mengidentifikasi diri, untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai gambar itu yang melukiskan peristiwa kehidupan orang Amerika, termasuk gambar Capitol di Washington. Ternyata lebih dari setengahnya mengenali gambar tersebut secara keseluruhan. Nah, atau sebagian lainnya mengenalinya sebagai peristiwa pemerintah. Jadi dari hasil kajian tersebut ternyata anak-anak yang lebih besar lebih mampu mendalami peristiwa pemerintahan daripada usia di bawahnya. Artinya ada perbedaan pengetahuan politik antara mereka yang duduk di kelas 6 dengan mereka yang duduk di kelas bawahnya. Nah, di sini ada menurut Eston dan Dennis mengemukakan ada 4 tahap perkembangan dalam sosialisasi politik diri anak-anak. Yaitu di sini ada yang pertama yaitu pengenalan otoritas melalui individu tertentu. Nah, maksudnya seperti di sini contohnya itu seperti orang tua, presiden maupun polisi. Terus yang kedua di sini ada perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan eksternal. Artinya di sini bisa kita langsung ke contohnya saja, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah. Dan yang ketiga di sini ada pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal. Nah, di sini bisa contohnya itu seperti Kongres, Mahkamah Agung, dan pemungutan suara atau pemilihan umum. Dan yang keempat di sini ada perkembangan perbedaan antara
institusi-institusi politik dan mereka terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan institusi-institusi ini, sehingga gambaran yang diidealisasi mengenai pribadi-pribadi khusus seperti presiden atau seorang anggota Kongres telah dialihkan pada kepresidenan dan Kongres. Ini menurut Rush dan Arnov pada tahun 2023. Dan jadi selanjutnya di sini kita dapat melihat kesimpulan umum dari kajian yang di atas tadi itu menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor penting dalam sosialisasi terhadap anak. Nah, itu tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masa remaja dan sosialisasi politik. Definisi remaja menurut World Health Organization. Ya, seperti tulisan Suwirto Wirawan 1994 di mana remaja adalah masa ketika individu berkembang saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat ini mencapai kematangan seksual. Jadi artinya ketika seseorang remaja itu sudah memiliki pemikiran seksual, nah mereka itu sudah sampai di titik remaja, bukan lagi anak-anak. Ada 3 menurut Suwirto Wirawan, yaitu individu berkembang saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat ini mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikolog dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadinya pelatihan dari ketergantungan sosial ekonomi, arah yang relatif lebih mandiri. Lalu ada dari Sarlito 1994 mengatakan kategori remaja lebih mengacu pada landasan usia, yaitu antara 11 sampai 24 tahun dan sebelum menikah. Jadi dikatakan remaja apabila dia sudah masuk ke umur 11 sampai dia belum menikah. Namun apabila dia sudah lebih dari 30 tahun itu sudah tidak lagi dikatakan remaja. Surjono Sukanto 1993 mengatakan masa ini menunjukkan gejala sosial yang sifatnya sementara. Ya, dikatakan sementara karena dia memiliki batasan usia. Apabila sudah melewati batasan usia tersebut, dia tidak lagi dikatakan seorang remaja. Oke, next ada D, pengaruh kelompok dalam sosialisasi politik. Ada 3 jenis, yaitu kelompok primer. Kelompok primer ini adalah kelompok yang melibatkan perkumpulan yang anggotanya bertemu langsung dengan akrab dalam jangka waktu lama. Yang kedua ada kelompok acuan, yaitu kelompok yang dikenali dan digunakan sebagai standar acuan, namun tidak mesti dimiliki. Yang ketiga ada kelompok kasual. Kelompok kasual ini sekelompok orang yang terbentuk satu kali saja dan anggotanya tidak saling mengenal, atau bisa dikatakan dalam satu kali pertemuan saja sebelum mereka berkumpul. Mereka tidak saling mengenal sebelum mereka berkumpul, jadi mereka berkumpul dahulu, cuman mereka tidak saling kenal dan hanya bertemu saat itu saja. Oke, dalam suatu pengamatan, ada sebuah pengamatan diketahui bahwa sebagian orang akan mempunyai pendapat yang sama dengan kelompok sekalipun ada informasi yang bertentangan dengan pikiran sehat mereka sendiri. Bahkan kelompok yang berbentuk secara kebetulan dengan orang-orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya mencapai pengaruh yang kuat. Penggunaan media massa dalam melakukan sosialisasi politik akan menjadi lebih efektif jika dipadukan dengan menggunakan pengaruh kelompok. Dalam kampanye pemilu, seperti partai politik tertentu, komunikator menggunakan media massa, televisi, radio sport, surat kabar, tabloid, baliho, dan surat langsung. Namun ternyata dalam dampaknya
atau perubahan perilaku lebih besar ketika kampanye dilakukan melalui media massa, bersamaan dengan kampanye melalui instruksi kelompok. Segmentasi yang bisa dilakukan dalam sosialisasi politik. Ada 6, yaitu lawan aktif. Lawan aktif adalah mereka yang menganggap topik itu penting namun tidak setuju dengan pesan komunikator. Yang kedua ada pendukung aktif, yaitu mereka yang setuju dengan komunikator. Lalu lawan yang tidak berpengaruh. Lawan yang tidak berpengaruh adalah mereka yang mempunyai sedikit minat dengan topik dan setuju dengan pendapat komunikator. Pendukung yang tidak berpengaruh, yaitu mereka yang tidak mempunyai cukup minat untuk membeli pesan dari komunikator. Dan yang kelima, mereka yang berpotensi untuk berubah, yaitu mereka yang mempunyai minat tinggi terhadap topik namun tidak mempunyai pendapat yang mantap dengan topik tersebut. Lalu yang terakhir ada tidak terlibat. Tidak terlibat ini mereka yang tidak mempunyai pendapat yang mantap dan sedikit minatnya. Oke, next ada pengaruh individu dalam sosialisasi. Ada kaitannya antara pengaruh pribadi dan sosialisasi politik. Ada beberapa catatan penting tentang pengaruh pribadi, yaitu yang pertama ada para pemilih membuat keputusan di akhir sosialisasi atau mengubah pendapat mereka selama sosialisasi mempunyai kemungkinan lebih besar dipengaruhi oleh pengaruh pribadi. Lalu yang kedua ada pemimpin opini. Pada setiap tingkatan sosial diasumsikan sangat mirip dengan orang-orang yang mereka pengaruhi. Yang ketiga ada pemimpin opini ditentukan oleh terekspos ke media massa daripada orang-orang yang tidak dinyatakan sebagai pemimpin opini. Adapun siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang mengikuti ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Ada 3 faktor di sini ya. Yang pertama adalah personifikasi nilai-nilai atau siapa yang menjadi pemimpin. Orang-orang yang berpengaruh adalah seseorang yang ingin ditiru oleh pengikutnya dengan penuh semangat. Itu dikatakan sebagai pemimpin. Ada yang kedua, kompetensi pemimpin. Kompetensi pemimpin ini haruslah orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang tertentu. Lalu yang ketiga ada lokasi sosial strategis atau siapa yang dikenal seseorang. Sebenarnya melibatkan 2 hubungan. Siapa yang dikenal seseorang di dalam kelompok tempat atau kepemimpinan kelompok dilaksanakan, dan siapa yang dikenal seseorang di luar kelompok untuk mendapatkan informasi mengenai topik-topik yang dianggap penting bagi kelompok. Dalam sebuah komunitas pemimpin opini sering menjadi agen perubahan. Agen perubahan ini memainkan peran kunci dalam tahap evaluasi dan percobaan sebuah proses difusi inovasi. Oke, next ada sosial politik. Sosial politik dapat berfungsi untuk melakukan perubahan perilaku. Tahapan-tahapan perubahan perilaku tersebut digambarkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah pre-knowledgeable. Pre-knowledgeable ini individu tidak tahu atau tidak sadar adanya masalah atau resiko yang dihadapi. Jadi seseorang itu tidak mengetahui adanya masalah atau resiko yang sedang dihadapi. Knowledgeable, individu sadar adanya masalah. Jadi individu itu sadar ketika adanya masalah dan mengetahui perilaku yang dihadapkan. Yang ketiga adalah proving
atau individu setuju dan berkeinginan untuk mengubah perilaku. Yang keempat, intending atau secara personal bermaksud untuk melakukan tindakan. Yang kelima, practicing, individu mempraktikkan atau melakukan tindakan sesuai dengan perilaku yang dihadapkan. Jadi seseorang itu mempraktikkan atau melakukan tindakan sesuai dengan perilaku yang dihadapkan. Yang keenam adalah advocating. Advocating ini individu yang mempraktikkan atau melakukan tindakan sesuai dengan perilaku yang diharapkan dan menyarankan orang lain untuk melakukan tindakan yang sama dengan dirinya. Kalau practicing tadi mempraktikkan dan melakukan tindakannya sendiri, di advocating ini dia melakukan tindakan dan mempraktikannya lalu mengajak orang lain. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.